Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pionir semuanya. Salam petir, jedar jeder duar. Bagaimana kabarnya ya? Saya doakan semoga para pionir ini sehat selalu ya, dilancarkan segala usahanya dan dijauhkan dari segala hal yang tidak baik. Amin. Bagaimana? Masih semangat nambang piga? Nah, kalau saya sih masih konsisten ya untuk selalu klik petir ya. Jadi sesuai judul dan thumbnail ya, dimana jika 2025 ini ya full era digital datang atau sudah dimulai atau sudah diterapkan dari kebanyakan negara-negara, maka bersiaplah ya, pin network ini sudah siap langsung ya, bisa digunakan langsung, bisa diaplikasikan tanpa harus nunggu penyesuaian ini itu ya. Karena apa? Karena memang pin network ini seperti yang kita ketahui ya, diproyeksikan untuk beberapa tahun ke depan. Ya, jadi untuk jangka panjang, sebuah terobosan ya yang memang diciptakan oleh seorang dokter ya, Nicholas Kokkels, dimana kok bisa aja gitu ya dia kepikiran ya membuat aplikasi pin network nambang koin dari HP saja ya. Jadi ini bentuk penyederhanaan, bentuk apa ya, biar koin-koin kripto ya macam-macam begini ini semua orang bisa merasakannya, semua kalangan loh ya. Nah, perlu kita ini ya, perlu kita sadari bahwa memang kalau udah membicarakan masalah era digital ya, serba digital, sering saya ucapkan ya, kalau main digital ini selalu banyak kejutan ya. Entah itu kejutan yang menyenangkan, entah itu kejutan yang sangat menyungsepkan kita. Contoh nih ya, saya sengaja pakai jaket ini ya, karena memang ya saya dari tahun 2019 awal ya, sudah menjadi driver Grab ini, dan sebagai sampingan ya, apa namanya, cari-cari tambahan di waktu luang ya, setelah saya jual pakaian atau bisnis-bisnis lainnya. Ini hanya sambian saja ya. Nah, bayangkan saja ya, 10 tahun yang lalu ya, atau 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ya, masih belum ya kan ada di benak kita, di pikiran kita, bahwa model transportasi itu bakalan bisa seperti sekarang ya. Sekarang yang tersingkirkan apa? Angkutan umum ya, angkutan dalam kota itu ya, angkutan dalam kota, habis itu ojek pangkalan ya, tersingkir ya, karena memang kemajuan zaman, karena memang eranya era digital ya. Dan itu ya, kalau kita gak mau mengikuti, tetap ngotot jadi ojek pangkalan ya, pasti harus telaten ya, karena sepi. Narik angkot juga ya harus telaten ya, misalkan sepi penumpang dan lain-lain ya. 15 tahun yang lalu mana ada kita kepikiran ya kan, kita bisa pesan ojek online ya, kita bisa pesan ojek dijemput di depan rumah langsung, tanpa harus kita jalan kaki ke pangkalan ya, tanpa harus kita jalan kaki ke terminal atau ke halte-halte ya. Nah itulah kejutannya di era dunia digital, nggak ada yang nggak mungkin ya. Ini contoh sederhana saja ya, ini contoh sederhana. Yang kedua ya, dimana adanya marketplace sekarang ya, macam Shopee, Tokopedia dan lain-lain ya kan. Itu juga merubah pola transaksi ketika kita jual beli barang ya. Kalau tadi dari segi transportasi ini ya, Grab ya, Gojek, Maxim dan lain-lain. Kalau sekarang dari segi transaksi jual beli barang, bayangkan sekarang ya, saya ngerasain sendiri semenjak adanya Shopee ya, TikTok Shop itu apalagi yang sangat berpengaruh ya. Pasar-pasar tradisional itu sekarang benar-benar lumpuh ya, sepi. Bahkan kemarin viral kan, pasar Tanah Abang ya kan, nuntut TikTok Shop ditutup. Akhirnya kan TikTok Shop ditutup, tapi hanya sementara. Ya, akhirnya kan sekarang ya buka lagi gitu ya. Ya itulah apa namanya, kejutan dari sebuah era digital yang memang akan datang dan pasti terjadi ya.
Jangankan pasar tradisional gitu ya, itu pasar sekelas Tanah Abang aja ya kan, di Jakarta sana pusatnya. Nah, ya itu aja kelimpungan kan, apa namanya, para pedagang di sana. Nah, ini menunjukkan bahwa era digital ini kedepannya ya bakalan apa namanya, bakalan memberikan kejutan-kejutan yang kita mau nggak mau harus mengikutinya kalau memang mau bertahan ya, kalau memang mau bertahan untuk mendapatkan penghasilan gitu ya. Kalau kita bertahan dengan cara-cara kuno ya, ya silahkan telaten aja gitu ya. Nah, ini juga ya sesuai dengan proyeksi ya, sesuai dengan proyeknya P-Network ya. Sesuai dengan proyeknya P-Network. P-Network juga akan dirancang untuk tahun-tahun yang akan datang ini ya kan. Apalagi ya P-Network ini bukan cryptocurrency ya. Dia fokusnya untuk menjadi mata uang digital. Nah, jika memang era digital ini sudah apa namanya, tiap-tiap negara ya akan membuat uang digital ya, uang digital, itu P-Network benar-benar udah sangat siap digunakan ya. Para pionir tinggal menikmati saja ya. Contoh kan yang sudah terbayangkan ya ketika open mainnet dan era digital sudah disahkan mungkin ya di seluruh negara di dunia ini kan. P-Network ini kedepannya sebagai alat barter ya, kita bisa barter dengan mobil atau alat elektronik lainnya. Kita bisa dijual juga ya untuk ditukarkan ke uang fiat ya. Dan kita juga apa namanya, bisalah melakukan segala hal transaksi yang semuanya menggunakan koin P-Network ini. Nah, ya jadi apa namanya, kalau dari sesi semoga ya, semoga masalah yang sekarang ini masih terhambat ini, masalah KYC ya, masih banyak sekali kendala-kendala menurut saya di KYC. Dan kita tunggu ya di 2025 ini benar-benar open minded ya, benar-benar open minded, dan kita sebagai pionir bisa segera merasakan hasilnya ya. Jadi apa namanya, ketika memang nanti terjadi ya open minded, kita merasakan hasilnya, nggak ada yang perlu dipamer-pamerkan, nggak ada yang perlu untuk dibuktikan ke siapapun ya. So karena kita banyak belajar lah ya, dunia digital penuh kejutan, kembali lagi ya, banyak belajar. Jangan, kita ini hanya apa ya, hanya tidak mau mengulang penyesalan saja ya. Ketika dulu Bitcoin ya kan muncul tahun 2009 atau 2010 ya, daftar hanya cuma pakai email, cuma kan itu hanya khusus orang-orang yang punya komputer saja ya. Dan sekarang harganya tembus di 1 miliar. Nah, wow sekali ya. Jadi para pionir ini nggak mau menyia-nyiakan peluang yang memang sudah luar biasa, apalagi ini gratis. Itu ya, yang terpenting itu gratis, simple, mudah. Emak-emak, bapak-bapak ya, semua kalangan bisa ya ikut berpartisipasi, ikut menjadi para pionir. So kita tunggu saja guys ya.